tetapi saya hanya sekedar rajin membaca Al-Quran dan tafsirnya itu, tapi bukan ahlinya. Nah, karena kemarin itu kita lewat Ramadan, maka perkara setan ini sungguh sangat menarik. Nah, yang pertama, ternyata setan itu adalah musuh kita. Jadi inna syaitona lakum aduun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikan dia musuh. Nah, oleh karena itu dengan berlindung kepada Allah, maka setan kabur. Nah, tetapi yang kedua, meskipun setan itu musuh kita, tetapi banyak manusia yang menjadi temannya setan. Dan yang kedua yang menarik, bahwa setan yang begitu populer, begitu pintar, dan godaannya itu begitu luar biasa, ternyata disebut oleh Allah godaan setan itu sangat lemah. Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu sangat lemah. Tetapi menariknya, walaupun lemah, banyak manusia yang kalah sama setan. Nah, ini apa sebabnya ini? Pada tahun 1971 ada satu buku yang tamat saya baca, yaitu Godaan Setan. Itu karangan Ali Al-Hamidi. Nah, di situ disebutkan bagaimana setan itu gigihnya menggoda manusia, sehingga walaupun setan itu disebut lemah, tapi karena kegigihannya, maka manusia akhirnya kalah sama setan. Nah, kemudian sesudah itu muncul buku-buku yang lain, buku-buku yang lain tentang setan. Setelah saya susuri, saya masuk ke toko-toko, ternyata ada buku-buku, misalnya buku Perangkap Setan karangan Ibnu Al-Jauzi. Muncul lagi ada buku Setan Menggugat, ini novel, menarik di sini. Ada buku Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan, Umar Sulaiman. Kemudian ada juga buku Setan Pun Hafal Ayat Kursi, itu menarik, tambah menarik. Jadi rupanya Pak D saya itu, Pak Kiai Ma'mun, itu adalah pejuang Hizbullah dulu. Nah, waktu muda ingin ketemu jin, maka dia betul-betul ketemu jin, sehingga dia menggetar dan merasa takut. Kemudian membaca Al-Quran itu, ayat kursi itu dengan grogi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi. Jinnya itu langsung menegur, kursiyuhu samawati, kata jinnya. Oh, itu berarti jin saja bisa lebih fasih dari kita. Nah, kemudian ada lagi buku Menikah dengan Setan. Saya lihat lagi ada buku yang lain, Janji Setan karangan Mansur Itoman. Dan ternyata janji-janji setan itu palsu. Kama tali syaiton idgola lil insani kufur, falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Mirip-mirip setan ketika berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Setelah manusia itu kafir, dia mengatakan, aku tidak punya urusan dengan kamu karena aku takut Allah Rabbul Alamin. Maka di situ saya lihat, oh, kalau gitu berarti setan itu tidak boleh jadi teman kita, karena kalaupun dia janji manis itu pasti palsu dan bohong. Dan ketika kita sudah tergoda, dia tidak mau tanggung jawab. Ada lagi buku, di sini ada setan. Bukunya gitu. Saya lagi baca. Nah, ini yang paling menarik ini. Pernah ada keluar buku itu The Satanic Verses, ayat-ayat setan karangan Salman Rushdie dari kita. Tetapi di sini ayat-ayat setan itu maksudnya Al-Quran, yang dianggap ayat-ayat setan
dan isi novel itu penghinaan terhadap Islam. Maka akhirnya pada tahun itu Salman Rushdie diumbar-umbar sehingga Khomeini mengeluarkan fatwa, bunuhlah Salman Rushdie, bunuh Salman Rushdie. Akhirnya Salman Rushdie kabur, entah kemana perginya, sampai sekarang tidak ketahuan karena dia merubah-rubah wajahnya dengan operasi plastik. Sampai sekarang tidak ketahuan. Naskah membaca itu ternyata ada buku-buku lain yang sama, yang menyamakan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai ayat setan dan umat Islam itu adalah temannya setan. Nah, pada waktu ada lagi buku yang keluar, La Nuit Sacrée. La Nuit Sacrée itu diterjemahkan bahasa Prancis, aslinya Al-Lailah Al-Muhammadah, yaitu karangan Najib Mahfud. Nah, ternyata ada lagi buku yang menghina, yaitu buku itu Among the Believers, di tengah kaum orang-orang yang percaya, maksudnya di tengah orang-orang Muslim, karangan Naib Maula dari India. Isinya juga menghina, mempersamakan orang-orang Islam itu sama dengan setan, kata mereka itu. Nah, dari membaca itu saya ingat bahwa dulu sebelumnya pada tahun 68 terjadi peristiwa heboh sastra. Heboh sastra 68. Apa yang terjadi pada waktu itu? Di dalam majalah Horizon, pimpinan HB Yasin, Hans Bagoy Yasin atau Paus Sastra HB Yasin, itu dimuat satu artikel, judulnya itu Langit Makin Mendung, karangan Ki Panji Kusmin. Sampai sekarang orang tidak tahu siapa Ki Panji Kusmin sesungguhnya, itu tidak tahu. Isinya melecehkan malaikat, kemudian Adam, Allah, Muhammad, itu dilecehkan isinya. Nah, sampai yang terjadi itu akhirnya HB Yasin sebagai pimpinan majalah Horizon itu diadili dan dihukum bui selama 1 tahun. Itu tahun 68 dan 69. Nah, karena membaca buku itu, lama-lama pada tahun 1994 saya ketemu HB Yasin, dan bahkan saya menulis Al-Quran berwajah puisi atas keinginan HB Yasin. Jadi nyambung. Apa yang dibaca itu jadi nyambung. Ini saya ingat ini, Ustadz Iman itu sekarang sedang menyusun buku tentang tokoh-tokoh yang hobi membaca. Katanya saya dimasukkan, ya nggak apa-apa. Memang saya hobinya baca, sehingga bisa nyambung itu. Sehingga nanti kita akan mencari tafsir yang saya maksud gitu ya. Nah, kemudian ada lagi buku yang lain. Ada buku ayat-ayat setan yang tadi disebutkan, tapi kalau kita mau perpustakaan, itu ada buku ayat-ayat seni karangan Hamdi Salam. Silakan dibaca. Ayat-ayat seni karangan Hamdi Salam. Nah, kemudian buku yang saya baca lagi, ketemu lagi Rumah yang Tidak Dimasuki Setan. Oh, baru tahu rumah yang mana yang setan ogah masuk ke dalamnya. Ada lagi buku Kumpulan Budak Setan karangan Eka Kurniawan. Saya cari lagi, ketemu buku Haji Mengabdi Setan. Ternyata yang mengarangnya itu Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, teman saya. Jadi Pak Yakub itu menyimpulkan bahwa banyak orang naik haji, tapi ternyata naik haji itu supaya dipuji, supaya dapat gelar. Bahkan ada berkali-kali naik haji, tapi kelakuannya seperti setan. Itu kata Pak Yakub. Tambah menarik. Ada buku judulnya Awas, Ada Setan di Rumah Anda. Ternyata rumah kita itu penuh dengan setan. Saya baca lagi buku Mengapa Malaikat dan Setan di Rumah Kita. Ini kata Abu Hudzaifah Ibrahim. Ada buku Setan dalam Al-Quran. Ini karena Pak Shihab.
Pak Syihab begitu merinci tentang setan itu, sehingga dengan demikian tafsir tentang setan itu begitu luasnya. Ada lagi buku Setan Lokal. Ini komik horor Nusantara. Judul itu Setan Lokal. Jadi mungkin ada setan internasional. Ada novel yang menarik, judulnya Bisikan Setan. Ada lagi buku Musuh Setan atau Teman Setan. Ternyata kita itu kadang-kadang jadi musuh, tapi kadang-kadang jadi teman setan gitu. Ada lagi buku Virus Setan karangan Abdul Syukur. Ada buku Anjing Setan. Jadi kata-kata anjing dengan kata-kata setan itu disamakan. Nanti di dalam ada uraiannya yang panjang lebar. Sampai buku Apa Kata Setan. Omongan-omongan setan itu apa? Termasuk setan itu ternyata rupanya iblis setan itu suka menasehati para nabi. Dan nasihatnya itu pasti betul. Karena sudah perjanjian, engkau harus mengabarkan segala macam rahasia kepada nabi itu dan tidak boleh bohong. Apabila engkau bohong, engkau terbakar. Maka setan pernah juga datang pada Rasulullah, ngasih tahu tentang musuh terbesar aku. Maka Rasul bertanya, wahai iblis, siapakah musuh terbesar engkau? Itu ada 70. Yang pertama adalah engkau sendiri, wahai Muhammad. Bahkan setan pernah juga datang ketika Nabi Nuh berada di geladak kapal, tiba-tiba ada orang tua di atas. Siapa itu? Aku iblis. Ngapain kamu kesini? Aku ingin mengambil dan menggoda orang-orangmu. Pergi engkau. Oh, tidak bisa. Wahai Nuh, aku ingin ngasih tahu kamu rahasia, 4 rahasia tentang orang-orang yang bisa aku goda. Tetapi ada 2 rahasia yang tidak akan aku kasihkan kepadamu. Kata Nuh, oh, aku tidak mau mendengar yang 4. Aku mau mendengar yang 2 saja. Wahai Nuh, ada orang yang bisa tergoda dan celaka. Pertama adalah orang yang sombong. Gara-gara sombong, maka aku diusir Allah dan dikutuk. Dan yang kedua, orang yang serakah. Nah, gara-gara serakah, maka Adam diusir ke bumi. Nah, itu yang gue itu betul, tidak salah. Nah, maka di sini akhirnya saya mencari-cari kenapa itu setan itu kok selalu sukses menggoda manusia, padahal godaan setan itu lemah. Ketika menyebut nama Allah, maka akhirnya setan itu kabur. Nah, maka di sini saya menemukan satu ayat tentang latar belakangnya. Qala rabbi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Tuhanku, karena Engkau telah mengusir aku dari surga, maka aku akan menggelincirkan mereka dari jalan-Mu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min syama'ilihim wa min khalfihim wa min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku serbu mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Jadi ternyata dengan ayat ini sudah perjanjian bahwa setan akan terus menggelincirkan manusia tanpa henti. Bukan hanya itu saja, setan itu dalam menggoda itu menyerbu dari 4 arah mata angin, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, tetapi yang dimaksud mata angin itu apa di sini? Nah, maka disinilah saya mulai mempelajari tafsirnya.
ternyata Ibnu Abbas itu dianggap orang yang paling sanggup menafsirkan hal-hal yang muskil yang tidak ditahu orang lain. Maka menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya itu, yang dimaksud menyerbu dari depan itu adalah menanam keraguan tentang akhirat. Jadi setan itu menggoda kita supaya kita tidak usah peduli dengan urusan akhirat. Nah, soal akhirat itu soal nanti. Padahal dalam agama kita itu masalah akhirat itu masalah yang paling fundamental, paling penting kita yakini. Tetapi setan itu menanamkan keraguan supaya kita nggak usah terlalu peduli dengan urusan akhirat. Maka akhirnya orang banyak terperosok. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa ammal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Adapun orang-orang yang tidak percaya akhirat, maka kami akan sediakan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Nah, setan itu terus menanamkan keraguan terhadap akhirat. Nah, kemudian yang kedua, kata Ibnu Abbas, serbuan dari belakang itu adalah menumbuhkan hubbud dunia yang berlebihan. Maka yang pertama itu menanam keraguan akhirat, hasilnya adalah tumbuhlah hubbud dunia yang berlebihan. Jadi rasa cinta dunia berlebihan, gemerlap dunia itu menarik. Maka biasanya orang yang sangat sibuk urusan dunia saja, itu pasti lupa akhirat. Atau sebaliknya, orang yang selalu lupa akhirat pasti hobinya itu mengejar dunia. Itu setan itu menumbuhkan rasa cinta pada dunia berlebihan. Kemudian tafsir yang ketiga, menyerbu dari kanan, itu maksudnya menanam keraguan terhadap kebenaran Islam. Jadi Islam itu way of life, Islam itu pegangan hidup, Islam itu aturan hidup, apapun diaturnya. Masalah politik, masalah ekonomi, hidup berumah tangga, hubungan anak dengan ayah, dengan ibu, itu diatur semuanya. Nah, ditanamkan oleh salah satu keraguan terhadap kebenaran Islam. Maka banyak zaman sekarang itu banyak orang yang selalu menolak segala usulan-usulan yang berbau keislaman, termasuk di Indonesia itu. Bahkan hampir 2000 aturan perda daerah tentang keagamaan oleh Bapak Presiden dibubarkan. Bukan apa tadi itu. Jadi sifat anti-Islam itulah yang seringkali muncul. Karena apa? Setan itu menanamkan keraguan terhadap kebenaran Islam. Nah, kemudian Ibnu Abbas menafsirkan serbuan dari kiri itu apa? Serbuan dari kiri itu adalah memoles manusia supaya senang kepada maksiat. Nah, itu yang keempat itu senang pada maksiat. Nah, kalau orang sudah senang pada maksiat, maka yang buruk dipoles jadi bagus. Maka tadi tafsirnya, apa man zuyyina lahu su'u amalihi wa ra'ahu hasanah. Apakah orang yang oleh setan itu dihias anggapan yang baik itu buruk, itu menganggap yang buruk itu baik. Itu karena apa? Karena hawa nafsunya dihias oleh setan. Jadi apa man zuyyina lahu su'u amalihi wa ra'ahu hasanah. Apa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Itu. Fa inna Allaha yudhillu man yasha. فلا تذهب
Rahasia kenapa setan sanggup menggoda, karena godaan itu dari 4 penjuru mata angin, seperti yang diuraikan tadi, yang didapat dari tafsir Ibnu Abbas. Maka mudah-mudahan kita selalu membaca Al-Quran dengan membaca terjemahnya, dengan membaca tafsirnya, sehingga kita paham tentang isi Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.